Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini, Pendeta Yan Antoni, Alpa Jeremia, dan saya berjumpa bersama-sama dalam memberkati pemirsa atau pendengar di Alpetra Ministry, kiranya bermanfaat besar dan memberkati banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat, dan kiranya pelayanan ini juga membesarkan nama Tuhan, dan Tuhan juga yang memberkati kami yang sudah menyiapkannya. Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Oke, salam sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini ya kembali nih ya narasumber yang merupakan para pembinanya di Alpetra Ministry kembali akan memberikan kepada kita wawasan yang akan membuat kita semakin kuat dalam iman, semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga semakin menjaga kesehatan sebagai tanggung jawab atas cinta kita pada diri kita ini yang diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita sapa dulu yang pertama, Om. Apa kabar, Om? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Abang, gimana kabarnya, Bang? Wah, Abang seger banget. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungan dan juga sahabat Alpetra dimanapun sedang masih mendengar kami. Salam, puji Tuhan. Iya, shalom buat semua sahabat Alpetra ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang memang bukan agak-agak ya, ini sangat penting sekali ya. Dan sudah sejak zaman dahulu kala sampai sekarang masih aja ini sering kali diungkit ya, tentang keabsahan kalau boleh dibilang ya Alkitab. Kita mau bahas dengan tema ineransi Alkitab. Apa sih ineransi Alkitab itu dan apa aja sih yang mau kita bahas? Simak terus tontonan kali ini. Dan yang pertama saya mau tanya dulu sama Om Yan. Om, yang bisa dijelaskan nggak Om? Ineransi Alkitab itu definisinya apa sih Om? Maknanya apa gitu? Ineransi Alkitab itu dari definisi katanya artinya ketidakkeliruan Alkitab. Oh, iya. Ini penegasan dari istilah yang dulu biasa itu infallible. Infallible itu tidak bisa salah. Tetapi ini lebih tegas lagi, ineransi ini ketidakkeliruan Alkitab. Itu ya definisi. Nanti lebih jauh lagi kita katanya. Abang bisa jelasin ini Bang, yang tadi Om Jan bilang infalibilitas ya. Nah itu Bang, mungkin Abang bisa jelasin Bang, apa itu Bang artinya? Tentunya infabilitas itu dipakai untuk sosok yang tidak dapat disalahkan atau diragukan, baik ucapan atau tutur kata, tindakan ya. Begitu juga perbuatannya dibenarkan, tidak sedikit pun keliru ya atau jauh dari kesalahan, sehingga disebut infability atau infabilius gitu ya. Dan itu dipakai oleh orang-orang yang dinilai sakral atau sosok yang dikultuskan, biasa begitu ya. Terkait dengan ineransi, Pendeta Yan Antoni sudah sampaikan, dikhususkan itu Alkitab ya, atau yang tidak keliru, tidak salah dan tidak ditemukan. Begitu Saudara Alfa dan sahabat Alpetra. Iya. Ini lah. Jadi ini berarti ineransi dan infabilitas itu nggak bisa dipisahkan ya, gitu ya? Memang dengan ineransi terkait seperti tadi yang sudah disampaikan Pendeta Yan Antoni, lebih dikhususkan ineransi ya. Hemat saya, infabilitas
ditujukan kepada sosok atau pribadi yang disahkan, dikuduskan, atau yang dinilai tidak keliru tadi saya katakan demikian ya. Satu keyakinan seseorang melihat hal yang dikultuskan pribadi itu lalu digabungkan dan tidak ditemukan kekeliruan, kesalahan ya. Lalu terkait dengan inerensi ya atau Alkitab, dalam hal ini disebut ineransi Alkitab, memang tidak ditemukan kesalahan ya, tidak didapatkan kekurangan atau tidak dapat dibandingkan dengan objek atau pribadi lain karena menyangkut dengan kitab suci atau firman Tuhan ya, firman Tuhan satu-satunya, tidak ada setara, sebanding, makanya disebut inerens ya. Tidak ada salah di sini, tidak dapat terbandingkan, sekalipun orang membandingkan, sekalipun orang menemukan kesalahan, tapi hemat saya salah paham yang ditemukan. Begitu ya, nanti lebih Iya. Kalau ineransi ini kan katanya udah dari zaman baheula ya. Kalau mungkin beberapa orang yang baca bukunya Charles Ryrie ya mungkin bisa baca di situ juga ya. Tapi kalau yang nggak pernah tahu kan apa literaturnya gitu. Nah Om, ini pertanyaan saya Om. Kenapa Om begitu penting ineransi Alkitab itu? Apa sih Om pentingnya ineransi untuk orang Kristen itu Om? Doktrin ineransi Alkitab itu sangat penting bagi orang Kristen supaya jangan ada keraguan terhadap Alkitab, bahwa Alkitab itu sama sekali tidak ada kekeliruan, baik menyangkut iman yang harus dipegang, demikian juga soal kelakuan yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Oh, itu untuk menjawab keraguan itu ya Om dari Alkitab gitu. Sedangkan Alkitabnya kan sekarang sering banyak ada gangguan ya Om ya. Nah itu orang Kristen itu kan berarti apalagi zaman sekarang penting ya Om harus tahu ineransi Alkitab. Ya itu ineransi Alkitab kadang-kadang disebutkan di dalam khotbah, tetapi biasanya itu di dalam pembinaan gitu atau di dalam kelas-kelas. Bahwa Alkitab dalam Muslim baru yang dipegang umat Kristen itu betul-betul bisa dipercaya 100%, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Oh iya. Tapi kan banyak hal ya yang menyerang ineransi gitu. Bahasanya lah, tahunnya lah, penulisannya lah, atau apanya lah tadi gitu. Nah Bang, ini kalau secara penulisan nih, karena Abang meneliti tentang Qumran itu apa Bang? Apa itu namanya? Nah itu gimana Bang? Ini tentang apa ya? Maksudnya gimana ya? Apa sih namanya? Asal muasalnya gitu. Alkitab tuh jadi bisa meyakinkan tuh gimana Bang? Ya, dalam teologi itu dikenal dengan bibliologi atau transmisi ya, terjemahan ke terjemahan lainnya sampai ke Kindian. Tapi sahabat Alpeta dan saudara Alpa perlu kita ketahui, untuk perjanjian lama disusun atau dikanonkan itu di abad pertama ya, yang sekarang dulu lokasinya Syria, lalu di abad keempat untuk perjanjian baru, yang sekarang itu lokasinya Tunisia ya, dulu Kartago, tahun 397, disusun oleh para bapak-bapak gereja yang konon dulu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus ya, seperti Athanasius atau seperti Irianus, Yohanes, Yesus di Pulau Patmos ya. Nah setelah disusun saya kira tidak ada lagi kitab lain karena itu sudah reliable ya, sudah disusun baik perjanjian lama, perjanjian baru. Itu sebabnya ironis sekali kalau ada klaim-klaim yang mengatakan rasul lain, nabi lain, mesias lain, karena khotbah Yesus
dalam Matius 24 tentang akhir zaman, ada imbauan, nasihat supaya hindari nabi palsu, hindari Mesias palsu, dan diperkuat oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 pasal 4 dan seterusnya. Satu perikop itu membicarakan Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus supaya hati-hati Injil lain ya, atau nabi, rasul, bahkan Mesias lain. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat tulisan Paulus di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10 ya, hampir semua komentari mempersoalkan, dan ada juga yang banyak mendukung tentang yang sempurna itu tiba ya. Itu bentuk netral, bukan kepada mengacu Yesus, tapi mengacu kepada nubuat Paulus tentang Alkitab yang akan di kanon ya, secara tertutup sampai yang sempurna itu tiba ya. Jadi artinya saya kira secara reliable atau bibliologi, Alkitab itu atau disebut sebagai kanon tertutup ya di era kita. Kalau buka, siapa yang mau approve? Siapa yang mau mengatakan itu reliable? Sementara rasul-rasul, nabi-nabi sudah berpergian ke surga dari abad 1, dan terakhir Yohanes tahun 98 atau abad 1. Setelah itu murid-murid dari murid rasul, seperti tadi saya sebut Irianus. Apa haknya, apa juga kuasanya, karena mereka bukan murid ya, yang mengkanonkan memang murid-muridnya ya, atau disebut dengan Bapak Apostolik seperti itu. Begitu saudara Alpetra dan sahabat Alpetra dimanapun. Nah, Om, sekarang saya nanya Om dong, menyinggung tadi yang Bang Heri bilang juga Om. Jadi kalau gitu Om, apakah bahasa aslinya juga itu berpengaruh Om? Karena tadi Bang Heri jelaskan seperti itu kan, dari kanon sampai sedemikian rupa itu. Bahasanya ini Om gimana Om? Bahasa aslinya ini berpengaruh juga ya Om? Iya, jadi itu perjanjian baru ya, itu ditulis di dalam bahasa Yunani yang disebut koine itu ya. Jadi itu bahasa internasional. Bahasa Yunani yang dipakai di dalam perjanjian baru itu. Sehingga itu sifatnya memang Injil itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Gitu. Jadi menjelang akhir abad pertama itu semua gereja Kristen sudah menerima salinan-salinan dari setiap kitab Injil ataupun surat-surat Rasul. Itu menjelang akhir abad pertama itu semua gereja Kristen menerima salinannya. Gitu. Jadi dijamin itu sesuai dengan aslinya. Itu menjelang akhir abad pertama. Kalau gitu Om, seorang Injili bisa nggak menolak ineransi Alkitab Om? Ya tentu saja. Sebenarnya setiap orang Kristen mestinya bisa menerima ineransi ya. Tetapi kan di dalam perkembangannya banyak manusia, termasuk orang Kristen yang merasa sudah sangat pandai, sangat mempunyai wawasan yang luas, lalu kadang-kadang juga memikirkan ada kitab suci lainnya dari umat lain, lalu supaya tidak menyinggung mereka. Maka jadi umat Kristen yang kurang pendirian ini jadi akhirnya kompromi gitu. Sebenarnya kita sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus dan juga berdasarkan bukti-bukti yang ada, itu Alkitab perjanjian baru itu betul-betul sesuai dengan aslinya dari para rasul gitu, yang jadi itu menjelang akhir abad pertama sudah fix gitu. Masalah itu timbul justru abad ke-19, abad ke-20 gitu. Iya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya menjelang akhir abad pertama saja, juga awal abad kedua itu perjanjian baru sudah lengkap diakui sebagai asli dari para rasul gitu. Oh gitu ya Om. Berarti masalah dari bahasa dan pengakuan dari kaum apapun juga itu tentang ineransi Alkitab nggak boleh terbantahkan Om, atau bisa terbantahkan gitu?
Jadi kalau dari sejarah penulisan Perjanjian Baru itu sebenarnya tidak bisa dibantah, cuman ada orang-orang ya yang kurang pengetahuannya mengenai kanonisasi Perjanjian Baru ini, atau juga memang dengan sengaja gitu mereka yang dari luar Kristen. Nah kalau dari dalam gereja juga ada yang merasa terlalu pinter gitu ya. Jadi seolah-olah masa sih nggak ada salah gitu. Kan yang nulis kan manusia juga gitu ya. Jadi mereka itu tidak tahu bahwa yang menuliskan para rasul yang selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi meskipun manusia itu tidak luput dari kesalahan, ya, termasuk rasul-rasul, tetapi waktu menuliskan Alkitab itu betul-betul dikontrol oleh kuasa Roh Kudus, dan rasul-rasul itu pun betul-betul jangan sampai menuliskan menurut kehendak sendiri, tapi hanya menurut bimbingan dari Roh Kudus untuk mengingatkan gitu apa yang disampaikan oleh Yesus dan juga apakah sesuai dengan ajaran Yesus. Oh itu ya, berarti sama infallibility tadi ya, invalid ya Om, harus valid. Bukan invalid, infallibility ya itu bukan invalid. Kalau invalid kan nggak laku atau cacat. Infallibility, ketidaksalahan gitu ya. Iya. Kalau apa satunya lagi, ineransi itu ketidakkeliruan, itu lebih tegas lagi. Tapi sebenarnya istilah yang umum dulunya itu infallible, tidak bisa salah. Tapi kemudian merasa diperlukan ada istilah yang lebih tegas lagi, itu inerrant, jadi ineransi. Iya. Tidak keliru, tidak keliru. Oh iya. Wah ini pasti sahabat Alpetra banyak nambah. Wah baru berapa menit aja udah banyak pengetahuan nambah nih gitu ya, karena banyak istilah-istilah juga nih. Bang juga Om, beberapa video kita ya yang lalu-lalu kan saya sering juga nanya tuh, termasuk yang kemarin ya Bang, saya nanya kenapa ada dalam kurung gitu, kenapa ada, waktu itu saya nanya sama Om di dalam doa Bapa Kami. Kalau sama Abang kan kemarin ya Bang ya, di Yohanes itu kan ada dalam kurung juga nih.